untuk bidding sebagai tuan rumah. Ya, siapa tahu kita masih bisa. Nah, kita juga izin tadi saya melapor ke Bapak Presiden, ada Pak Mensesnek, ada Pak Setkap untuk juga tiba-tiba ini gara-gara mafia. It's not me lah, kalau itu bukan salah pilih ini lah kalau itu. Tapi kalau dan itu saya sangat keberatan, karena kalau saya dibilang ditekan-tekan apa? Penunjukan sepihak tuan rumah putaran 4 kualifikasi Piala Dunia, Indonesia dan Irak kompak protes ke AFC dan FIFA. Kondisi ini makin membuat kedua negara meradang begini. Namun sebelum kita bahas videonya guys, seperti biasa syarat nonton video di channel ini, subrek, like dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik dan terbaru setiap hari. Jika sudah subscribe aku ucapin thank you guys and mari kita lanjut. Beredar kabar Arab Saudi dan Qatar jadi tuan rumah babak keempat Piala Dunia 2026. Meski begitu, sejauh ini belum ada pengumuman resmi dari Federasi Sepak Bola Asia AFC ataupun Federasi Sepak Bola Dunia FIFA. Namun kabar tersebut langsung direspons Federasi Sepak Bola Irak yang mengirim surat kepada FIFA dan AFC untuk mempertanyakan kebenaran penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah babak keempat. Irak meminta transparansi penuh dalam pemilihan negara tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak bahkan menegaskan siap jadi tuan rumah dan memastikan keamanan serta kenyamanan setiap tim jika berlaga di negaranya. Sebelumnya PSSI sudah menyatakan komitmennya untuk mengikuti proses bidding tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan Indonesia telah mengajukan diri sebagai tuan rumah babak keempat. Situs resmi AFC merilis proses pengundian putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada Kamis, tanggal 17 Juni tahun 2025 mendatang. Selain Indonesia dan Arab Saudi sejauh ini sudah ada Uni Emirat Arab dan Qatar di grup A. Kemudian di grup B ada Irak dan satu lagi masih diperebutkan Oman atau Palestina yang lolos ke putaran keempat. AFC sudah memastikan format yang digunakan adalah sentralisasi bukan kandang dan tandang. 6 tim akan dibagi ke dalam 2 grup dan akan saling bertemu di venue yang telah ditentukan pada 8 hingga tanggal 14 Oktober tahun 2025. Pemuncak klasemen grup akan mengunci tiket ke Piala Dunia 2026. Sementara runner-up grup akan diadu lagi dalam sistem 2 leg dan yang menang akan berhak maju ke ronde 5 atau playoff interconfederasi. Pertemuan pertama di GBK tahun lalu pada saat Indonesia melawan Jepang tercatat Indonesia punya 3 peluang untuk mencetak gol dari Ragnar Oratmangun, Kelvin Verdong dan juga Pratama Arhan. Jadi begini, kalau tuan rumah untuk event yang on progress, artinya yang kita nggak tahu siapa yang lolos, itu memang biasanya menjadi kemenangan yang namanya konfederasi entah itu AFC entah itu FIFA. Karena itu sebetulnya kita tidak perlu curiga berlebihan gitu ya. Karena memang bagi AFC maupun FIFA juga tidak mudah untuk menentukan. Mereka memastikan bahwa tempatnya cocok, tempatnya aman, kemampuan untuk menyelenggarakannya bisa, kemudian kondisi lapangannya memungkinkan, waktunya terbatas. Kita baru tahu siapa yang akan main itu nanti setelah pertandingan terakhir. Sekarang ini belum, masih ada Oman dan Palestina yang masih akan berebut. Jadi memang kita harus berpikir positive thinking. Dimanapun kita main sebetulnya kita tidak masalah. Dan satu hal lagi secara logika dari 6 tim yang akan lolos itu 5 diantaranya Timur Tengah. Rasanya tidak berlebihan kalau tuan rumah itu memang di sana karena negara-negaranya ada di sana, tentu sebagai bangsa Indonesia kita berharap kita jadi tuan rumah. Kalau main di GBK tentu akan memberi keuntungan bagi kita. Tapi menurut saya tidak ada hal yang membuat kita perlu terlalu curiga. Yang penting kita fokus menurut saya kita main di mana aja siap kok. Kita punya tim yang kuat, kita tim yang punya yang sedang berprogres dengan baik. Jadi kita tidak perlu membuat tim ini mengalami tekanan psikologis hanya karena faktor tuan rumah. Karena kan saat ini AFC dan FIFA didesak untuk membuka secara transparan mengenai mekanisme pemilihan tuan rumah babak keempat. Apakah kita sebagai tuan rumah atau tidak tuan rumah itu tergantung dari namanya dari pemilihan nanti. Tapi yang penting kita juga pakai juga sama seperti yang lainnya. Karena tuan rumah itu bagaimanapun pasti menguntungkan. Kita main di rumah kita sendiri,
kita punya supporter sendiri, beda dengan kita main di luar. Tapi kalau melihat situasi begini, apapun yang terjadi, bagaimana tim ini bisa bertahan bagus, bisa menyerang bagus, transisi bertahan juga bagus. Terus nanti kita mempersiapkan tim ini siapa pengganti A, pengganti B, pengganti C oleh enggak main, JIZ enggak main, mungkin lebih fokus ke situ. Apakah perlu kita penambahan pemain di Liga 1 atau yang tempat lain? Nah, fokus ke situ aja, jadi, kita tidak perlu memikirkan yang lain-lain. Tapi itu urusan manajemen, urusan PESSI, bagaimana PESSI membuat kita nyaman kalau bisa kita fight untuk bisa menjadi tuan rumah, itu kan normal, orang berkeinginan normal. Tapi apapun uang terjadi kita harus siap menerima dan berjuang untuk mempersiapkan tim ini lolos ke Piala Dunia. Yang penting jangan pernah mengalah dengan apapun yang kita lakukan. Mudah-mudahan bisa pulang bawa poin. Itu harapan kita semua.